kali ini saya akan membahas tentang revolusi-revolusi besar di dunia. Tetapi pada kali ini saya akan membahas tentang revolusi Prancis. Ada apa sih dengan revolusi Prancis? Yuk kita simak videonya. Latar belakang meletusnya revolusi Prancis pada dasarnya ialah untuk menentang kekuasaan raja yang absolut. Pembentukan kekuasaan absolut di Prancis dipelopori oleh Perdana Menteri Kardinal Richelieu pada tahun 1642-1643. Kekuasaan absolut di Prancis berlanjut pada masa Perdana Menteri Louis Kardinal Mazarin 1643-1661 dan pada masa pemerintahan Raja Louis XII. Kekuasaan absolutisme di Prancis mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Louis XIV. Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis ke-14 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memerintah tanpa undang-undang. Yang kedua, memerintah tanpa dewan legislatif. Ketiga, memerintah tanpa kepastian hukum. Keempat, memerintah tanpa anggaran biaya yang pasti. Dan yang kelima, pemerintah tanpa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Raja Louis XIV terkenal dengan ucapannya yaitu oleh Et leches moi, atau negara adalah saya. Dalam hal ini, Raja Louis XIV menempatkan dirinya sebagai seorang raja yang luar biasa dan pusat segala perhatian. Dengan membangun kehidupan istana yang penuh dengan kemewahan. Sikap absolutisme Raja Louis XIV sangat menyengsarakan rakyat Prancis. Tempat dan waktu. Puncak revolusi Prancis berlangsung pada 1789 sampai 1799. Awal mula revolusi ditandai dengan adanya serangan terhadap penjara Bastille pada 14 Juli 1989 dan diakhiri dengan adanya kudeta oleh Napoleon Bonaparte pada 19 November 1799. Tokoh dan pihak. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh terbesar yang berpengaruh dalam peristiwa revolusi Prancis 1789-1799. Napoleon diketahui sebagai pemimpin dari peristiwa revolusi besar tersebut ketika Perang Revolusioner. Louis XVI adalah Raja Prancis dan dinasti Bourbon sejak tahun 1774 hingga 1792. Louis sebenarnya adalah raja yang serius dan dicintai rakyat. Tetapi ketidakcakapannya dalam memerintah, sikapnya yang konservatif dan keadaan keuangan yang buruk sejak zaman raja sebelumnya membuat rakyatnya menderita dan mulai menyalahkannya. Istrinya adalah Marie Antoinette dan bersamanya mereka mempunyai 4 orang anak. Keempat tokoh-tokoh ini adalah pihak atau pendukung yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis pada saat itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meletusnya revolusi Prancis adalah 1. Sebab umum. Pungutan pajak yang tinggi. Utang negara terlalu banyak. Adanya belangko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja. Kebencian rakyat terhadap penjara Bastille. 2. Sebab khusus. Permaisuri Raja Louis XVI yakni Marie Antoinette yang suka menghambur-hambur uang kerajaan di saat situasi ekonomi negara yang sulit. Jalannya revolusi. Situasi perpolitikan yang semakin panas mengakibatkan rakyat Prancis bangkit untuk menentang kekuasaan raja yang absolut. Klimaks dari situasi tersebut adalah penyerangan terhadap penjara Bastille tanggal 14 Juli 1789. Penjara Bastille merupakan lambang keabsolutan Raja Louis XVI dengan semboyan Revolusi Prancis, Liberté, kebebasan, Égalité, persamaan, Fraternité, persaudaraan. Akhirnya, rakyat Prancis berhasil menguasai penjara Bastille. Dengan keberhasilan ini, seluruh pemerintahan dipegang oleh pemerintahan revolusi.
Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusi antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk pasukan keamanan nasional yang dipimpin Jenderal Lafayette. 2. Menyusun Majelis Konstituante atau Dewan Rakyat. 3. Menghapus hak istimewa golongan bangsawan. 4. Menghapus pernyataan hak-hak manusia dan warga yang merupakan salah satu piagam tentang hak asasi manusia. Akhir revolusi. Pemerintah revolusi akhirnya berhasil membentuk konstitusi Prancis pada tahun 1791. Maka sejak saat itu, Prancis menjadi sebuah negara yang berbentuk monarki konstitusi kerajaan berundang-undang. Yang berarti bahwa kekuasaan raja berada di bawah kekuasaan dewan dan segala kekuasaannya sudah diatur oleh undang-undang. Sementara itu, kaum revolusioner akhirnya berhasil menangkap Raja Louis XVI beserta istrinya kemudian memenggal pada tahun 1792. Dampak-dampak revolusi Perancis. Dampak revolusi Perancis yang pertama yaitu penghapusan feodalisme. Dihapuskannya feodalisme menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang berbeda. 2. Meluasnya paham nasionalisme. Liberté, égalité, fraternité adalah semboyan revolusi Prancis yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semboyan ini juga menggambarkan semangat nasionalisme rakyat Prancis. Berkembangnya ide supremasi hukum. Undang-Undang Dasar merupakan kekuasaan tertinggi. Sejak pemerintahan Napoleon, hukum diseragamkan pada setiap orang dan daerah. Untuk itu, Napoleon menyusun kitab Undang-Undang Dasar yang disebut dengan Code Sipil, yang kemudian sekarang menjadi Code Napoleon. Selain itu, revolusi Prancis berdampak pula terhadap munculnya ide pemerintahan republik. Lalu, berkembangnya paham demokrasi dan liberalisme.